Selanjutnya langsung saja kita masuk ke bagaimana sih cara kerja dari rem ABS itu sendiri. Kita mulai saja. Rem ABS itu pada dasarnya bekerja, ya dapat bekerja dengan mendeteksi adanya perbedaan putaran antara roda depan dengan roda belakang. Jadi sensor speed di sini akan berfungsi untuk mendeteksi putaran roda depan dan roda belakang. Nah, perbedaan putaran antara roda depan dengan roda belakang inilah nanti yang akan memicu sistem ABS itu bekerja mengontrol tekanan fluida ke kaliper roda. Nah, ini adalah sistem rem ABS sebelum bekerja. Kemudian saat handle rem kita tekan, maka piston yang ada pada master rem atas ya, ini akan menekan fluida. Nah, terlihat di sini warna merah pada selang ini menunjukkan bahwa tekanan fluida tinggi. Nah, tekanan fluida sendiri saat sistem ABS belum bekerja, maka valve in atau isolation valve ini masih belum bekerja, sehingga valve masih kondisi terbuka, valve innya ya. Nah, karena valve in masih kondisi terbuka, maka tekanan fluida dapat langsung diteruskan oleh modulator pada ABS, diteruskan ke selang yang menuju ke kaliper, sehingga rem dapat bekerja untuk mencekram disk yang ada pada roda. Nah, saat kaliper rem atau kampas rem yang ada pada kaliper rem mencekram disk pada roda, maka speed sensor akan mendeteksi perbedaan antara kecepatan roda depan dengan roda belakang. Nah, jika rem depan tadi kita tekan, maka terjadi pengereman pada roda depan. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan kecepatan pada roda depan dengan roda belakang. Nah, perbedaan kecepatan inilah yang dideteksi oleh speed sensor, sehingga apa yang terjadi? Maka control unit akan memerintahkan kepada solenoid in berupa mengirimkan tegangan, sehingga karena ada kumparan pada solenoid dan dikirimkan tegangan arus ya, maka akan terjadi kemagnetan di sini. Nah, terjadinya kemagnetan ini akan dapat menutup valve in. Nah, saat valve in tertutup, maka akses tekanan fluida dari master rem ke kaliper roda depan itu akan tertutup. Nah, sehingga tidak ada lagi tekanan dari master rem ke roda depan. Nah, tetapi tekanan fluida ke kaliper ini masih tinggi. Nah, hal ini akan dapat menyebabkan roda terkunci. Nah, maka control unit akan kembali melanjutkan perintah berupa mengirimkan tegangan ke solenoid valve out. Nah, hal ini akan menyebabkan terjadi kemagnetan pada solenoid valve out, sehingga solenoid valve out akan terbuka. Nah, terbukanya valve out ini akan mengalirkan fluida yang bertekanan dari kaliper tadi akan dialirkan ke LPA atau low pressure accumulator, atau dalam hal ini biasa juga kita sebut sebagai reservoir tank. Jadi di dalam modulator ABS ada semacam reservoir tank juga. Nah, sehingga hal ini fluida yang bertekanan tadi akan mampu mendorong pegas yang ada di reservoir tank, sehingga akan mengisi reservoir tank yang ada di sini. Nah, sehingga fluida akan mengisi reservoir tank. Nah, setelah fluida akan mengisi reservoir, maka control unit juga akan memerintahkan kepada motor untuk berputar, sehingga motor akan berputar dan pompa akan bekerja untuk mendorong minyak yang ada pada reservoir. Minyaknya akan didorong, akan dikembalikan ke master rem bagian atas. Makanya motor yang ABS, kalau kita tekan rem secara mendadak, maka nanti akan seperti ada pergerakan pada handle rem itu. Nah, itu terjadi karena pompa bekerja mengembalikan tekanan tinggi tadi, mengembalikan fluida ke master rem. Jadi seperti bergerak-gerak sendiri gitu ya, handle rem depan. Nah, ini. Jadi terus memompa sampai dengan fluida yang ada di reservoir ini habis. Gitu. Nah, setelah tekanan dikurangi pada kaliper bawah, kaliper roda, maka yang terjadi adalah kecepatan roda depan dan kecepatan roda belakang
akan menjadi sama karena tekanannya tadi sudah kita buang atau kita kembalikan ke master silinder bagian atas ya, sehingga kecepatan roda depan dan roda belakang akan sama. Nah, saat kecepatan roda depan dan belakang sudah sama, maka ECU akan menghilangkan sinyal berupa listrik tadi ke solenoid katup in maupun solenoid katup out, sehingga apa yang terjadi, maka katup in akan kembali terbuka dan katup out akan kembali tertutup. Hal ini akan menyebabkan tekanan fluida pada master handle rem atas ini kembali akan diteruskan ke kaliper, sehingga rem akan kembali bekerja untuk menekan brake disc yang ada pada roda. Nah, jadi rem akan kembali berfungsi. Nah, hal ini terjadi secara terus-menerus dengan sangat cepat sekali. Setelah rem bekerja lagi, maka yang terjadi adalah akan terjadi perbedaan kecepatan lagi roda depan dengan roda belakang. Nah, maka sistem ABS kembali akan bekerja. ECU akan mengirimkan sinyal kembali ke katup in dan katup keluar, kemudian juga akan mengirimkan sinyal ke motor sehingga bekerja untuk mengurangi tekanan pada rem depan kembali, sehingga nanti akan terjadi kecepatan yang sama kembali pada rem depan dan rem belakang. Hal ini terus berulang-ulang sampai dengan roda itu dapat berhenti dengan kecepatan yang sama. Roda dapat berhenti. Nah, hal ini dapat terjadi ya, bekerjanya sistem ABS tadi membuka dan menutup atau mengurangi tekanan fluida kemudian kembali lagi memberikan tekanan fluida. Ini dapat terjadi 50 kali dalam 1 detik. Jadi proses ini terjadi dengan sangat cepat sekali, sampai dengan 50 kali per detik. Ini luar biasa sekali ya. Bahkan di salah satu produk sepeda motor mengklaim bisa 90 kali proses ini terjadi dalam waktu 1 detik. Ini jadi kurang lebih seperti inilah cara kerja dari sistem ABS.